Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwati iman hamba Allah rahimakumullah. Kita lanjutkan halaqah Qanun Asasi dan Qanun Dahili yang mana telah tertunda pada minggu kemarin. Alhamdulillah untuk Qanun Asasi sudah kita bahas, sudah kita ulas, sudah kita baca bersama-sama. Untuk saat ini kita akan mengulas, membaca bersama-sama yaitu Qanun Dahili. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Pak Haji Aam mengenai garis besar isi Qanun Dahili yang tahun 2022-2027 itu betul terdiri dari 17 bab, 129 pasal, dan jumlah halamannya 30 halaman atau 33 halaman atau 33 lembar. Kalau kali 2 berarti 66. Jadi kita pahami dulu isi daripada Qanun Dahili terdiri dari 17 bab. Jumlah pasalnya ada 129 pasal. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan berapa bab yang terdapat dalam Qanun Dahili itu 17 bab. Pasalnya terdiri dari 129 pasal. Kita langsung ke pokok. Dalam Qanun Dahili Persatuan Islam bab 1 yaitu wajah, wijhah, dan gerakan. Ini yang dibahas. Kalau di layar kurang jelas buat iman bisa dibuka di QAQD-nya. Halaman 27 ya. Bab 1 wajah, wijhah, dan juga gerakan. Ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang lambang, semboyan, dan bendera lambang. Nanti kita lihat lambangnya seperti apa, benderanya juga seperti apa. 1. Lambang Jamiah Persis ialah jalur-jalur sinar berbentuk bintang bersudut 12 bermakna Nur Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Lambang Jamiah Persis dalam lingkaran tengahnya bertuliskan Persatuan Islam dengan huruf Arab. 3. Lambang Jamiah Persis dibuat dengan warna kuning di atas dasar warna hijau. 4. Lambang Jamiah Persis pada setengah lingkaran bagian atas ditulis ayat Al-Quran waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan pada setengah lingkaran bagian bawah ditulis hadis Rasul yaitu yadullahi ma'al jamaah yang masing-masing bermakna pegangan dan titik tolak perjuangan persatuan Islam dan keharusan kehidupan berjamaah berimamah dalam Jamiah Persis. 5. Lambang Jamiah Persis adalah sebagai berikut. Etapa dina meyakini aya lambarna upami didinya mah palinten hideung magi eta mah kaleukeun fotokopian. Tah ieu lambang Persis teh. Jadi lambang Jamiah Persis adalah jalur-jalur sinar berbentuk bintang bersudut 12. Nanti kita akan lihat sejarah lambang Persis itu. Bahkan pernah lambang Persis itu bukan 12 tapi 16. Bahkan pernah lambang Persis itu berbentuk bulan bintang. Nanti kita lihat. Tapi yang sekarang ini adalah lambang Jamiah Persis berbentuk bintang bersudut 12. Nah, kenapa ini berbentuk bintang? Ini menunjukkan Nur Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwasanya Persis pada saat itu lahir itu adalah salah satu tujuannya untuk membasmi TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, gitu kan. Sehingga untuk mengeluarkan umat dari TBC yang waktu itu ada dalam kegelapan ila nur menuju cahaya gitu.
Maka dalam hal bintang ini adalah sebagai nurnya, gitu, cahayanya yang mengajak umat untuk kembali rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Jadi kenapa kalau lambangnya sinar bintang? Ini berfungsi bahwasanya pers itu adalah punya tujuan untuk menyinari umat pada saat itu yang berada dalam kondisi kegelapan, yaitu dalam hal TBC, tahajud bina khurafat, sehingga lahirlah persis untuk menyinari minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Maka lambangnya ialah berbentuk jalur sinar bintang. Kemudian yang kedua, ini jumlah sudutnya. Iwal iman juga bisa hitung, di sini ada kan? Kemudian di sini ada, atau di sana juga ada. Itu kurang lebih 12. Nah ini maknanya apa? Nah 12 itu adalah maknanya tanggal kelahiran Persis. Kan Persis lahir tanggal 12 September 1923. Maka 12 ini katanya menunjukkan tanggal kelahiran Persis. Yaitu, jadi berbentuk bintang dan jumlah bintangnya adalah 12. Berbentuk jalur sinar, itu maksudnya. Jadi supaya Persis tetap, yaitu tetap menerangi, gitu. Walaupun dengan, kenapa tidak dengan bulan, kok dengan bintang? Ya walaupun sedikit tapi dapat menerangi, gitu. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian yang kedua, lambang jamnya Persis dalam lingkaran tengahnya bertuliskan Persatuan Islam dengan huruf Arab. Nah ini kan tengahnya ini Persatuan Islam, Pak, itu. Ini adalah Arabnya Arab Pagon, istilahnya Arab Pegon atau Arab Melayu. Persatuan Islam kita bukan ngan Arab di kaligrafi ke ya, begitu. Lambang jamnya Persis dibuat dengan warna kuning di atas dasar warna hijau, kan? Warnanya warna kuning di atas warna hijau, itu betul. Kenapa? Karena suka ada yang terbalik juga. Warna hijau latar kuning. Kalau sudah. Padahal lambang Persis jamnya Persis ialah warnanya warna kuning, bukan kuning. Latarnya latar hijau. Nah, ini juga betul. Tapi ada yang terbalik, kan? Latarnya kuning, warnanya hijau, ada itu. Padahal yang betul yang ini betul. Lambang jamnya Persis pada setengah lingkaran bagian atas ditulis Al-Quran wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini Pak. Nah, ini kan surat Al-Imran ya, Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, itu. Dan pada setengah lingkaran bagian bawah ditulis hadis Rasul, ya Allahi ma'al jam. Ini riwayat dari biji. Ya Allahi ma'al jam, ini hadis, ini Quran. Ini kali ini adalah namanya Persatuan Islam, Arabnya Arab Melayu. Nah di sini hebatnya Ponding Pader, orang tua kita, membuat lambang terdiri dari ayat Quran juga ayat hadis. Hebat. Hebat-hebatnya orang tua orang gitu, kalau orang bagus. Nyelambang Quran ayat Quran hadis oke ayat. Yang mana sebetulnya ini juga sama, kan? Baik Al-Imran maupun hadis Tirmidzi dua imam jamaah itu adalah fungsinya sama, bermakna titik tolak perjuangan persatuan Islam dan keharusan kehidupan berjamaah dan berimamah dalam jamiah. Jadi ayat Quran, Al-Imran ini, kemudian hadis Rasul, ini adalah itu fungsinya. Bahwasanya kita disuruh untuk bersatu. Keharusan untuk hidup berjamaah, berimamah dalam jamiah persatuan Islam. Makanya kan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Kita tahu kan artinya. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah jami'ah semuanya. Wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Artinya kalau jangan bercerai-berai berarti diperintah untuk bersatu, itu saja. Jadi larangan untuk bercerai-berai berarti diperintahkan untuk bersatu. Nah ini juga sama, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah, kekuasaan Allah bersama al-jamaah. Nah itulah mengenai lambang jamiah persatuan
Islam. Dan di bawah ada, di kiri juga ada, itu lambangnya seperti itu. Di sini ada juga kan bawah. Kemudian yang lebih jelas ini saja yang lebih jelas. Nah itu untuk wajah dan wijah bangsa. Nah, lambang Jamiah Persis bagian otonom, lembaga, ikatan dan himpunan diserahkan kepada masing-masing dengan mempertahankan ciri utama sebagaimana pada ayat 1, 2, dan 3 dan atau kata seizin pimpinan pusat. Jadi Pak, lambang Persis nama dia kalau otonom Persis tri, pemuda, pemudi, hima, himi, IPP dan juga IPI itu diserahkan kepada masing-masing dengan catatan harus mempertahankan ciri utama sebagaimana pada ayat 1, 2, dan 3. Ini kalau tadi ayat 1 itu agar kami kena persisri pemuda pemudi ayat 1 nah kami tak perlu gitu lambat nanti ayat sinar bintang. Terus ayat namun lingkaran tengahnya bertulisan Persatuan Islam. Nah nanti yang membedakan itu biasanya bagian bawahnya itu kan. Kalau pemuda kan anak muslimun qoblak tulisain persisri wa ilmu dunia al-qaratus solih kalau tidak salah seperti itu. Itu yang membedakan. Tapi intinya ini sama kan. Jalur sinar bintangnya sama gitu. Cuman yang beda itu biasanya di sininya nih. Di bawahnya ini ya, di bawah yang ini. Atau mungkin di sini, kalau ini nyampe sama, lihat saja lah nanti. Semboyan, nah semboyan Jamiah Persis adalah ayat Quran surat Al-Imran 103 ini kan terkenal kan? Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hadis Rasul riwayat Tirmidzi ya Bukhari ma'ajam inilah semboyan kita gitu. Wa'tasimu hendaklah kamu berpegang teguh bihablillahi kepada tali Allah jami'an semuanya wala tafarraqu dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini ayat Quran yang dipakai. Hadis Tirmidzi ya Allahi ma'al jamaah, kekuasaan Allah tangan Allah bersama al jamaah. Nah, itu tadi intinya bahwasanya kita disuruh untuk bersatu dalam ikatan Jamiah Persatuan Islam yang berwawasan al jamaah. Nah, itu kenapa ini kok ada ayat Quran, Al-Imran, kemudian hadis Nabi itu intinya. Bendera pasal 3. Bendera Jamiah Persis berwarna hijau berbentuk persegi panjang. Nah, jadi kudu hijau Pak, bisa digoreng kan? Berbentuk persegi panjang ukurannya 2/3. 2/3 berarti 2 kaki itu. Dengan lambang berwarna kuning di tengahnya dan bertuliskan Persatuan Islam berwarna kuning di bawahnya. Bisa dapat. Nah itu benderanya. Jadi bendera nasional hijau kan pakai rantang. Oke, anu bintangnya berwarna kuning. Awal nama iya ketinggal kan. Lambang Persis tahun 1834. Ketinggalnya. Iya tulisan ada tetapi patah Persatuan Islam. Dia bintang. Bintang Persatuan Islam bintang. Saya baru iya Bandoeng Bandung. Bahwa kita logo pertama ini Bandoeng. Nah ini bertulisan jadi tengahnya nih Sekretariatan Pangeran Sumedang. Pangeran Sumedang nomor 58. Iya namun Persis, saya Persis. Ya. Bandoeng ke Bandung. Itu kan atasnya bertuliskan Persatuan Islam dengan huruf Arab berbahasa Melayu, tapi tetap Jawa Arab Pego, Arab Pago gitu, Melayu. Ya. Tapi ya biasanya dina buku tasrif ahasan mah masih kena Arab Melayu dan dina amsilah sok dikalban. Cukup kujim, kaf, wau, p, arti Melayu tapi dia gampil tadi bacanya. Sami jadi Persatuan Islam. Atasnya bertuliskan Persatuan Islam dengan huruf Arab berbahasa Melayu. Di bawahnya tertulis melingkar huruf Latin Persatuan Islam. Persatuan Islam. Dan bagian bawahnya tertulis Bandoeng. Bandoeng gitu. Di tengahnya tertulis Sekretariatan Pangeran Sumedang nomor 59. Kita katungkur gitu.
Nah, sebabkan sekretariat persis kampung mana dia. Aya nama di Otista, aya nama di Anggo Pampanin. Pami bapak jalan-jalan ke Otista, aya Pampanin tak eta sekretariat persis mengarah ke dirinya. Jalan Pangeran Sumedang gitu. Dibaca nama Sumedang gitu sama Soe Medang gitu. Nomor 59. Tak iya pas sederhana kamu. 18 tahun 1834. Tahun 1835 geus daftar ya di mana cenah kapenakna, ieu teh kapenakna tina surat PPPS baheula PPPS kamu. Jadi nomor hiji B 34 itu kan surat teh nomor teh. Hiji B garis miring 34 berarti tahun 34 kapan kita tadinya. Oh iya logo cash pertama teh ieu. Tani banyak kan asal kasih sederhana gitu. Tahun 1835 ada perubahan kan ini. Perubahan ini terkait kelembagaan Persis yang tadinya hanya sekadar komite lezing igama atau studi klub menjadi sebuah ormas senahok bestur atau pengurus besar. Pada awal nama Persis sanes ormas gitu, tapi sekedar studi klub menurut sekedar ikut kajian gitu. Cacat resmi jadi organisasi. Maka tadi lambang lagi model tadi gitu. Nah masih kene studi klub begitu. Nah kajianakeun ternyata rubah Persis cenah. Tuh tadi asal studi klub jadi we cenah. Nah udah hobestur atau pengurus besar. Jadi kamu bapak sanes PP pimpinan pusat tapi PB gitu pengurus besar. Sampai NU ayeuna kan masih PB-nya, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Persis kan kamu PB Persatuan Islam gitu. Lambang ini dapat ditemukan di majalah Alisan yang terbit pertama kali bulan Desember tahun 1935 karena itu kapan cenah dina majalah Alisan. Nyata bulan Desember 1835 sami pasal nu ayeuna gitu. Nanti tidak terobin deui. Sami apa? Sinan 12 kelurahan persatuan kuantasimu pihak nilai jamiah tanahna persatuan Islam diadapna yang berbuai mah jamaah. Jadi anu kadua 1835 tadi 1834 ya 1835. Taruh deui Pak 1838. Iya Robiana. Nah perubahan ini terjadi ketika M. Nasir mengajukan person untuk legal standing. Beberapa apa itu Pak, 5 tahun sekali itu berarti yang izin dari Kampung Kampung mah kamarnya Kak, Belandanya itu ke pemerintahan Belanda. Nah Kapupur M. Nasir depan wakil ketua PP Persis, beberapa bapak ketum gitu. Anjirnya teh beres muktamar, tak usah pakai ormas teh kudu legal deh. Gitu. Ayah pengakuan di pemerintahan, maka diajarkan ke pemerintahan Belanda waktu hari itu. Ya otomatis Pak, logo nanti kampus rubah. Lambang itu berupa lingkaran berbentuk bulan sabit, itu bulan sabit Pak, kira-kira. Yang di tengah bagian atasnya terdapat simbol bintang. Nah iya Pak, awalnya mah kieu kalau bebas keluar tuh pasti juga seperti tadi ya. Kadua katilu. Katilunya, katilu. Bintang. Ya, bulan bintang kali itu. Jadi ya bulan, ya bintang. Berbentuk bulan sabit yang di tengahnya bagian atasnya terdapat simbol bintang, kayak bintang. Di bawah simbol bintang tertulis nama Persatuan Islam, kayak Pak Persatuan Islam. Ya tak bulan nama. Ya mah aksara Persatuan Islam. Nah dia masih burung di kampung. Sementara pada bulan sabit, nah terjemahan dalam bahasa Arabnya Al-Wahdah Al-Islamiyah. Pada itu bintang apanya? Nah itu tulisannya Al-Wahdah Al-Islamiyah. Itu bendera PRN, lambang Persis anu katilu gitu. Ya nalika pengajuan ku M. Nasir. Tak hadirna kan Pak M. Nasir, adanya aktivis ngadirikeun we Masyumi nya. Ini Masyumi, mata Masyumi lambangnya seperti bulan bintang ayeuna gitu. Tah M. Nasir kamu kieu tah lambang Persis gitu. Jadi luhurna aya bintang, tah hanapeun bintang ngaranna Persatuan Islam. Terus dihanapeunna bulan sabit,
di tengah di jero bulan Sabit tulisanana al-wahdah al-islamiyah gitu Pak. Lambang Persis anu katilu. Anu keempat, tadi Pak. Lambang Persis yang keempat. Lambang ini merupakan lambang yang kedua, cuman sudut bintangnya bukan 12. Sami sareng nu kadua maksudna. Pak tadi nu kadua pas saminya. Cuman nu beda teh sudut bintangnya. Nu awal mah 12 jadi 13 gitu. Nah, kalau ini jadi 12. Ieu nalika pengajuan ku Ustaz Isa Ansori. Dan lambang ini merupakan produk Muktamar 1957. Nah, kenapa lambangnya jadi 12? Jadi 16, asalnya 12 ya. Bukan buatnya 12, iya jadi 16. Nah, gitu ternyata kapungkur terjadi lagi perdebatan. Yang Persis didirikan itu bukan tanggal 12 tapi tanggal 17. Mata sok tinggal Muktamar biasanya bulan September 17 kan. Rata-rata kapungkur kayak gitu. Mata kira cuma kudu rubah jadi kumaha, rubah jadi 16 gitu. Dan 17 nah sedikit 72 jadi 16 gitu. Ya anu katilu gitu. Rubah deh. Jadi kembali kan ulama nuka dua tapi sinar bintang nu awal nuka 2 12 jadi we berapa 16 gitu. Jadi kali ini banyak. Jadi 18 saya barangkali perubahan tadi nuka hiji 18 34 nuka hiji. Nuka 2 18 35 ya kan 18 35 tadi. Ya biasa jadi ayeuna gitu 18 35. Tanu katilu ieu katilu mah nyata seperti bulan bintang gitu. Kebata persatuan Islam Bandoeng gitu katanya. Ini nuka 4 ya Pak. Sami jeung nuka 2 gitu nya. Nuka 2 sinar bintang ngan sinar bintang mah sanes 12 tapi sabriji 16 gitu. Iya produk utama sampai 57. Tadi ya 8 kembali deui makan ieu. Jalur sinar 12 ialah tanggal kelahiran Persis. Simbol sinar bintang 12 itu ialah Nur Quran Sunnah gitu. Jadi duanya ya kayak 12 sebab ternyata widai benar yang Persisnya didirikan tanggal 12 September. Mata lain 16 robah deui kita teh dina kiakidet teh gitu. Nu tadi na 16 sinar bintang teh kembali deui cenah kanu sino logo Persis anu kadua nyata sinarna aya 12. Simbol sinar bintang tadi itu ialah Nur Quran Sunnah tadi teh yang Persis senantiasa menerangi umat gitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Quran surat Al-Imran 103 dan hadis Nabi di bawahnya menunjukkan perintah untuk bersatu dalam bingkai Quran Sunnah sehingga terjalin persatuan yang hakiki gitu. Jadi diharapkan ku logo ieu misalkan ku ayat Quran sareng hadis Nabi umat Islam bisa bersatu sehingga terwujud persatuan yang hakiki. Dia sababaraha kali perubahan logo Persis. Nah, 18 begitu kayaknya masih kene dia buat Pak. Nah, sebab istilahnya tahu ieu mah aya lambangna oke aya filosofisna gitu. Filosofisna ya. Mata robi gitu. Kecuali pamibaca derbi nyata dina Muktamar ya. Misalkan badai derbi tapi yakin diberi pemuaran. Ya pasti tos mudah mencakup ke segala hal ya. Ya, lajang kanu keyakinan deui. Tadi sejarah bendera, tapi sejarah logo benar. Bagian kedua, Mars dan Himne Persis. Mars Persis merupakan lagu yang bertujuan untuk memberi semangat jihad, jamiah dan mencerminkan cita-cita luhur Persis. Notasi dan syair Mars Persis ditetapkan oleh pimpinan pusat. Aya nomor ini. Persatuan Islam, persatuan Islam itu Mars. Himne Persis merupakan lagu yang bertujuan untuk menanamkan khidmat terhadap marwah dan martabat jamiah Persis. Kepelarian dari YouTube Himne Persis. Notasi dan syair Himne Persis ditetapkan oleh pimpinan pusat. Pasal 6, Mars dan himne bagian otonom
lembaga ikatan dan himpunan diserahkan kepada masing-masing atas persetujuan PP Persis. Jadi aya Mars, aya hipne gitu. Aya Mars mah biasanya ngono bersemangat itu, ari hipne mah nya rada lambat benerna biasanya. Bagian ketiga, gerakan dakwah Jamiah Persis berupa dakwah berwawasan al-jamaah dengan beragam bentuknya. Tuh. Jadi berwawasan al-jamaah berdasarkan Quran, Sunnah orang dakwahnya. Gerakan pendidikan Jamiah Persis berupa jalur pendidikan kepesantrenan, pendidikan umum, pendidikan khusus dalam jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Ya pergerakan Persis jadi kan kahiji dina dakwahnya, nu kadua dina tarbiyah tapi pendidikan. Mata pendidikan di Persis dengan sakadar lembaga pesantren unggul, tapi juga aya lembaga pendidikan umum, aya SD kita, SMP kita, atau nanti SMA plus, SMA kita, aya di Persis. Jadi itu kalau mereka ketemu pesantren, sana Ewia, aya dinia, sanawiyah, mu'a, limit, aya nama aya pendidikan umum unggul. Bahkan kan perguruan tinggi ke aya umum sana. Pesantrenan, naon umum STKIP mah, STKIP Unipi ayeuna. Bae itu kana umum, nu keagamaan mana STIP pan, ayeuna IAIP. Jadi Persis memang tidak masalah pendidikan dengan sekadar pendidikan pesantren unggul, tapi juga pendidikan umum. Lalu gerakan ekonomi Jamiah Persis berupa gerakan ekonomi keumatan baik. Opat, gerakan sosial kemasyarakatan Jamiah Persis berupa gerakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat di bidang sosial. Gerakan dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan diatur lebih lanjut dalam pedoman Jamiah Persis. Sama ayat aturan. Jadi Pak Persis ini bergerak di gerakan pendidik dakwah, nuka dua dina tarbiyah, tapi pendidikan tilu dina ekonomi, opat dina bidang sosial. Opat pergerakan dia dilakukan ku Jamiah Persatuan Islam Dakwahna terus jelaskan akhirnya sampai ke sababaraha provinsi. Tarbiyah oke sami, ekonomi sami ada pan aya hipi oke pan jurang pan aya satu mati karena pergerakan ekonomi sosial kemasyarakatan oke. Alhamdulillah sok sanajan memang dengan masalah sosial kemasyarakatan dacan meluas gitu. Nah, bab 2, al-jamaah, jamaah, imamah, dan imaroh. Al-jamaah adalah sekumpulan orang yang mempunyai kesadaran dan komitmen terhadap kewajiban menegakkan syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah secara kapal dalam setiap aspek kehidupan sehingga terwujud persatuan dan kesatuan Islam. Jadi al-jamaah itu sekumpulan orang yang mempunyai kesadaran dan komitmen untuk menegakkan syariat Islam. Pak syariat Islam, sanes menegakkan hukum Islam tapi syariat Islam, berat. Hartosnya kumaha penting ajaran syariat Islam bisa berjalan gitu. Oke, syariat Islam kita berlandaskan Al-Qur'an sareng As-Sunnah. Al-jamaah dalam Jamiah Persis terwujud sebagai satu kesatuan pemahaman, pemikiran, pengamalan, dan sikap para anggota terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dalam mewujudkan cita-cita, tujuan, visi, dan misi Jamiah Persis. Diwayatlah anggota teh kudu ngamalkeun Quran, Sunnah. Pikeun tadi teh mencapai tujuan, visi, dan misi Jamiah Persis. Naon nyaeta telah tegaknya syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah secara kapah dalam segala aspek kehidupan. Tilu, keberadaan al-jamaah ditentukan oleh kualitas Jamaah Persis dalam berintisam pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi rekumah maduna jamiah atau jamaah eta gumantung pak kualitas jamaah. Kumaha nah eta kualitasna bagus atau biasa atau memang kurang dina masalah kualitasnya. Mata ayeuna pembandayana dengan sakadar kuantitas hukum tapi oge kualitas dina berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagian kedua tadi al-jamaah ayeuna jamaah. Jamaah sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 1
kaidah asasi itu paling adalah para anggota yang tergabung dalam jamiah persis. Jadi disebut jamaah itu nyata anggota. 2. Anggota persis adalah seseorang yang menggabungkan diri ke dalam jamiah persis yang menaati segala aturan jamiah. Jadi nu bergabung ke persis namanya anggota persis. Anggota persis nyata nu bergabung ke jamiah persis oke taat karena aturan jamiah gitu. 3. Menggabungkan diri sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat melalui induk jamiah persis atau melalui bagian otonomnya dan memiliki kartu tanda anggota gitu teh. Jadi disebut anggota teh naon? Eta bawa kartu anggota. Eta mah rek abos kana indukna persis. Bade mun ibu-ibu ka persis deui. Nu istri meureun ka pemudi. Ngomong masih kene muda atau lebih pemuda kah pemuda mana itu. Nah itu sebagai jamaah sebenarnya. Jadi jamaah persis oke otonom maka disebut lagi gitu. Nyata ciri naon berkartu memiliki kartu anggota. Bagian ketiga imamah imaroh. Jamiah persis disusun dan dibina secara bertahap dimulai dari kehidupan anggota secara individu hingga kelompok secara berjamaah dan berimamah juga berimarah. Jadi pembinaan anggota secara individu, Pak, secara kelompok di PJ, secara kelompok di tingkat cabang sami tadi. Susunan pimpinan jamiah terdiri dari pimpinan pusat PP untuk tingkat nasional, pimpinan wilayah untuk tingkat provinsi, pimpinan daerah tingkat kabupaten kota, pimpinan cabang tingkat kecamatan, pimpinan ranting tingkat desa dan kelurahan, pimpinan jamaah disingkat PJ untuk tingkat terkecil dari lingkungan pemukiman, tiasa RT, tiasa RW. Ngan pemisah desa yang sebabaraha PJ biasa dibentuk ranting. Pimpinan cabang istimewa Persatuan Islam disingkat PCI persis untuk perwakilan di luar negeri semacam di Mesir, Arab, PCI. Lalu pimpinan jamiah persis sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah penyelenggara jamiah yang memiliki kewenangan imamah, imaroh. Tadi itu apa? Tingkat PP, tingkat PW, tingkat PD. Gumantung ke ayana di mana? Mata dalam kebijakan nalika misalkeun kalau tingkat kabupaten kebijakan imamah imaroh pasti aya di PD. Kalau tingkat kecamatan kebijakan imamah imaroh pasti aya di tingkat pimpinan cabang. Kalau tingkat desa itu aya di pimpinan ranting. Ada imamah imaroh biasa dikoordinasikeun gitu. Urang misalkan di kepentingan nanti tingkat kabupaten berarti wayangna kudu di bawah PD. Oh itu tingkat kecamatan, berarti di bawah PC. Itu koordinasinya gitu. Oh iya macam tingkat desa, di bawah ranting misalkan. Macam kemarin misalkan desa A misalkan ngayakeun kegiatan pilkada koordinasi pan eta teh ieu kadang memang di bawah rantingan ranting daya sampai teh ngabung ngariung lah sababaraha PJ nu aya di desa eta gitu. Kadang di bawah koordinasi PR pimpinan ranting kumaha kita aya ambil alih ku satu pimpinan cabang. Itu gumantung ke di mana situasinya tetapi kondisinya aya di daerah mana itu nah tingkat kecamatan, tingkat ranting, tingkat kabupaten kota atau tingkat provinsi. Pasal 11 jamaah, imamah, imaroh dan nizam atau aturan dalam jamaah persis adalah satu sistem jamiah yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Itu konteks dipisahkan Pak. Imamah, imaroh, oge nidom, nyata ieu teh nidom urang. Nyata konon asasi konon dahili moal bisa dipisahkan. Ai imamah nama ka anu ibaratna maka biasa imamah imaroh memang moal biasa dipisahkan. Keberadaan jamaah, imamah dan imaroh serta nidom jamiah yang berbanding lurus dengan ketaatan atas nidom jamiah tersebut harus dapat dirasakan oleh jamiah dalam upaya mendukung tujuan dan cita-cita persis yakni terwujudnya al-jamaah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Pak ayana jamiah pasti itu kudu karasa gitu. Kudu aya karasa. Kalau misalkan aya anggota PSI jamiah PSI tapi teu karasa gitu. Nalika misalkan aya jami anu tertarik ka persis terus manehanana lompat jadi anggota persis teh karasaeun ku anggota eta bener cenanya. Abi aya manfaatna asup jamiah persis. Jadi kudu aya karasana gitu.
Mun tema dibentuk hiji pimpinan jamaah tahu aya karasana pimpinan jamaah eta keur saha keur jelema maksudna eta mah rek umat Islam rek non muslim kok anggotana kudu aya karasana. Kan banyak yang tertarik dengan persatuan Islam, misalkan resep cenah abdi mah ke persatuan Islam aya ngajina aya kajianana ada seperti itu. Abdi mah cenah rek urus persatuan Islam lamun mau teh geuli bring di salat itu kan. Jadi aya terasa gitu ada manfaatnya ketika orang tergabung dalam jamiah persatuan Islam aya manfaatna karasana ku muslimin gitu. Keanggotaan bab 3. Keanggotaan persis terdiri atas anggota biasa, anggota tersier, dan anggota kehormatan. Jadi ada anggota biasanya ya, anggota tersier, anggota kehormatan. Gitu. Tapi sawain anggota biasa. Anggota biasa adalah anggota yang tergabung dalam jamaah, ranting atau cabang di lingkungan tempat tinggalnya. Tak orang kalau berarti karena anggota biasa orang. Nah, sebab orang gabung di jamaah di cabang. Nanti anggota biasa gitu. Itu anggota tersier adalah anggota biasa yang di daerahnya belum ada jamaah, ranting atau cabang. Tak ya anggota tersier. Jadi ada anggota biasa tadi tergabung di jamaah, di ranting atau di cabang. Nukat dua mah anggota tersier, anggota biasa tapi di daerahnya can aya jamaah atau ranting atau cabang gitu. Orang di mana pasar pik Bandasari misalnya. Bojong saya, berarti anggota tersier nanti. Tapi gabungnya ke mana? Mah kata mah jamaah terdekat gitu. Bojong saya, Bandasari, dan Pak Kamas ada di mana deh? Jagayanya. Bojong saya itu seperti anggota tersier. Anggota kehormatan adalah orang yang dianggap penting oleh pimpinan pusat dan diangkat sebagai anggota karena kegiatan pemikiran dan wibawanya dalam menjunjung pencapaian tujuan jamiah persis. Jadi Pak anggota kehormatan itu diangkat langsung ku pimpinan pusat. Pemikap hukum ayah Hasbi Asidiki. Hasbi Asidiki adalah anggota kehormatan yang diangkat oleh pimpinan pusat. Modern wayang lagi sudah saudara masuk ke anggota kehormatan. Memang pimpinan pusat merugikan ke anjena gitu. Jadi yang cuma anjena tapi memang pimpinan pusat diangkat pilih banding menjadi anggota kehormatan. Nah pimpinan pusat merugikan pemikiran aranjena, oke kegiatan pendukung kegiatan aranjena. Pikiran mencapai menjunjung tujuan jamiah persis itu anggota kehormatan. Tak anggota kehormatan langsung ke PP itu disebutkan kayak gitu. Jadi anggota biasa model kurang, anggota tersier, anu memang tak can aya jamaah, tak can aya cabang, nuka tilu anggota kehormatan. Eta ngeunaan identitas anggota. Pasal 13 jenis anggota. Anggota PSI adalah seorang yang berusia di atas 30 tahun, Pak. Jadi anggota PSI adalah seorang yang berusia di atas 30 tahun, di atas 30 tahun. Setelah 30 tahun berarti 30 hiji ada itu umurnya. 2. Seseorang yang berusia di bawah 30 tahun dapat menjadi anggota persis apabila dipandang perlu. Cina itu ayatnya 28 tahun gitu. Kudu nama kapemudahkeun, tapi ternyata diperlukan ke persis sampai pas nalabat gitu. Apabila dipandang perlu. Tapi tadi itu yang kayak gini nyata anggota PSI usia di atas 30 tahun, berarti 30 hiji kali. Saya kemarin kapok 2017, Yusuf 30 tahun diangkat tuh pimpinan jamaah, bikin gabung di PSI saya itu 2017 deh. Padahal masih kayak usia pemuda. Gitu. Ternyata tak ada. Jadi mengapa asal 30 hiji kalau sok biasa mendapatkan anggota PSI. Kami misalkan ayah pemuda di bawah 30 tahun, pemuda kan. Tapi karena PSI memerlukan, silakan saja lah, bisa diperbantukan. Seseorang yang akan menjadi anggota biasa harus mengajukan permohonan kepada pimpinan pusat melalui pimpinan cabang setempat dengan kesaksian tertulis dari anggota biasa lainnya dan mendapat persetujuan pimpinan cabang untuk mendapatkan kartu tanda anggota.
itu prosedurnya. Jadi anggota biasa mengajukan permohonan kepada pimpinan pusat, tapi itu langsung ke pimpinan pusat gitu. Pada ayeuna orang dalam pimpinan pusat ngajukan pimpinan biasa. Kedah tahap-tahapna di mana nyata melalui pimpinan cabang setempat. Kesaksian tertulis dari anggota biasa lainnya berarti di pimpinan jamaah, jadi pimpinan jamaah sebagai saksinya diajukan ke pimpinan cabang kamana ke pimpinan pusat. Sebab tertutup kemungkinan misalkan ayah jami ngajukan anggota langsung ke pimpinan cabang, pimpinan jamaah nanti apalin. Padahal kan pimpinan jamaah bisa dijadikan sebagai saksi. Buatnya ternyata pimpinan jamaah melalui apa gitu. Kualitas eta jami, nah hari bisa tujuan atau waktu gitu. Nanti kalau ayah saksinya ada anggota lainnya, tisanya di pimpinan jamaah, ayah terekod di pimpinan jamaah ke pimpinan jamaah. Cek pimpinan jamaah sok cetak cen ajukan, getol cen ngajukan lagi. Wah lumayan royal cen karena jamiah lagi ajukan pimpinan cabang TK pimpinan pusat langsung gitu. Nah pimpinan jamaah sebagai saksi, kita diajukan keluar weh kartu tanda anggota tapi KTA. Keanggotaan PSS berlaku seumur hidup Pak. Jadi keanggotaan PSS itu berlaku seumur hidup. Hantosnya naon yang bisa tahu sudah PSS seumur hidup gitu. Walau misalkan awal PSS kayak kena bilang cina Muhammadiyah, kita dari kayak tapi berlaku seumur hidup keanggotaan PSS begitu. Tapi kartu tanda anggota PSS diperbarui setiap 5 tahun sekali Pak. Kecuali bagi anggota yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Jadi tadi ya ayat 4 nama keanggotaan PSS berlaku seumur hidup gitu. Ya mau ayat orangnya misalkan ti pendianya misalkan ti hima bisa kan mutasi ke pemuda gitu harus pemuda ke mana? Ke Persis gitu. Ti Persis kita mutasi ke mana atau belum mutasi ti Persis tetap di Persis mata seumur hidup gitu. Himinya ti himi berarti ke pemudi misalkan pada mutasi mah ti pemudi ke mana? Kaper sistem tos di atas sistem sekarang mutasi di kemana-mana gitu. Sami juga tadi peti hima lebet hima berarti hima kan pemuda lebet kan STP seumur hidup gitu keanggotaan mau biasa mutasi di kemana gitu. Tangke kartu anggotana diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Eta ge upami misalkan orang tos kada luar tinggal kartu anggota bapak itu dugi kekayaan masa berlaku gitu. Misalkan masa berlaku masih kena panjang atau mitos saya pengen perbaharui cenah masih kena berlaku mau kan. Kecuali cenah bagi anggota yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Jadi 60 tahun ke atasnya eta mah seumur hidup ieu terkadang diregistrasi terkadang diperbaharui tos usia 60 tahun ke atas. Tapi bagi di bawah 60 tahun ke atas setiap 5 tahun sekali diperbaharui mata ganti ketum oke sekum pandine teman. Pasal 14, seseorang yang akan menjadi anggota tersiar harus mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan pusat secara langsung atau melalui pimpinan jamiah PSS terdekat. Jadi tetap ajukan sami anggota tersiar. Anggota tersiar dibina oleh pimpinan pusat atau pimpinan jamiah PSS terdekat gitu. Mana dekat? Oh kadinya berarti. Anggota tersiar wajib mengembangkan paham Quran Sunnah di lingkungannya dan mengusahakan terbentuknya jamaah, cabang, daerah dan atau wilayah. Jadi nalika jadi anggota tersiar lainnya skala anggota ukur, tapi aya kewajiban pikeun anjeunna naon ngusahakeun sangkan terbentuknya jamaah, cabang atau daerah atau wilayah. Tentu kemungkinan ayeuna mah nyalira eta jalmi sebagai anggota tersiar. Kadieuna terus emang ini berdakwah, mengajar, ternyata nambahan, tentu kemungkinan Pak di eta anggota daerah tersiar jadi terbentuk jamaah gitu. Jadi tetap aya kewajiban pikeun anjeunna ngembangkeun Quran Sunnah. Anggota tersiar wajib melaporkan segala kegiatannya kepada pimpinan pusat melalui pimpinan jamiah PSS terdekat. Tapi wajib anggota tersiar. Kartu tanda anggota bagi anggota tersiar diperbarui setiap 5 tahun. Sami 5 tahun sekali. Pasal 15 anggota kehormatan. Anggota kehormatan
mendapatkan keanggotaannya berdasarkan penilaian langsung dari pimpinan pusat dan atau usulan dari pimpinan jamiah di bawah. Jadi tadi dia anggota kehormatan makin langsung ke pimpinan pusat atau ayo usulannya ke pimpinan jamiah. Ya dia bisa diangkat jadi anggota kehormatan. Nah, anak alasan gitu. Ayo orang bisa loyal bisa kan jamiah, kontribusinya luar biasa, bahkan pemikiran lagi perlu bisa diangkat jadi anggota kehormatan. Pasal 16, keanggotaan anggota biasa, anggota tersier dan anggota perusahaan kehormatan disahkan oleh pimpinan pusat. Desa Pak, terbiasa disahkan pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, kadang pimpinan pusat. Anggota biasa dan anggota tersier diberikan kartu tanda anggota oleh pimpinan pusat. Jadi anggota biasa, anggota tersier mah aya kartu nanti pimpinan pusat. Anggota kehormatan mendapat surat keputusan dari pimpinan pusat. Ayo pembentangan. Jadi anggota biasa, anggota tersier eta mah kenging KTA cenah. Anggota kehormatan mah kenging SK surat keputusan. Di mana di pimpinan pusat. Nah, sebab pengajuan anggota kehormatan mah sanes punyalir tapi diajukeun gitu anggota kehormatan. Rangkap keanggotaan pasal 17. Setiap anggota tidak boleh rangkap keanggotaan atau rangkap kepemimpinan pada organisasi masyarakat keagamaan lainnya yang sejenis. Ya Pak, jadi terkait rangkap anggota PSIS ongko, anggota NU ongko, Muhammadiyah ongko, ya. Bapak pada di mana? Pada di PSIS, pada di NU, pada di Muhammadiyah. Terkait rangkap keanggotaan. Oh, misalkan kayak gitu. Jadi pimpinan ranting Muhammadiyah, di PSIS jadi pimpinan cabang persatuan Islam tidak tidak. Honor, Wah ini pilih salah saja. Jadi tidak boleh rangkap keanggotaan atau rangkap kepemimpinan pada organisasi masyarakat keagamaan. Hari ini jadi anggota PSG tinggal. Jadi Pak ada kelas sekarang organisasi masyarakat keagamaan sadis. Tapi PSG masih kan di bawah nama PSG. Tahu mulai tadi dia aja NU aja Muhammad. Iya. Setiap anggota yang akan rangkap keanggotaan atau pimpinan pada organisasi politik harus dengan persetujuan pimpinan pusat gitu. Jadi bapaknya anggota PSIS, yang anggota parpol Pak. Kau jadi pimpinan parpol wayana kena izin heula ka pimpinan pusat gitu. Di Widian itu cek pimpinan pusat di Widian so. Tapi peminta wayana pilih misalkan nah hari di parpol atau hari di jamnya kalau gitu. Jadi yang rangkap keanggotaan atau pimpinan pada organisasi politik. Taskil pimpinan pusat, tadi kan taskil pimpinan PP, yang akan merangkap keanggotaan atau pimpinan pada organisasi politik harus dengan persetujuan musyawarah pimpinan lengkap pimpinan pusat. Maka tingkat PP mah dah ya Pak, anu misalkan jadi PPO terus jadi pengurus parpol dah ya. Ya, tapi tidak persetujuan musyawarah pimpinan pusat, tidak ada musyawarah musyawarah pimpinan pusat. Tapi kami di bawah PP itu harus seizin gitu, seizin pimpinan pusat. Maka kan sok aja gini, senang mau di PSIS, senang kita ini kan di parpol mangga gitu. Nah, sampai PSIS terus masihan, no? Aturan gitu, aturan Nah, ayeuna karena kewajiban dan hak anggota pasal 18. Bab saudara berarti Pak ya tadi teh? Bab tilunya, jadi karena kewajiban anggota bab tilu. Pasal 18 kewajiban dan hak anggota. Setiap anggota PSIS wajib mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan kehidupan. Iya Pak? Jadi orang teh diajar, mengamalkan Quran, Sunnah gitu. Ada pengajian, dikasihnya sampai di dalam sila. B. Mempelajari, memahami dan mengamalkan konun asasi dan konun dahiri persatuan Islam sebagai landasan perjuangan. Nah, sudah ini. Jadi amalkan Quran Sunnah, itu pedoman kehidupan gitu.
Nu kabuat organisasinya eta konon asasi konon dahili gitu nu kurang kudu dilaksanakan. C. Menjauhkan diri dari perbuatan munkar, maksiat, bid'ah dan kegiatan keagamaan di luar tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya wayahna anggota PSIS. Biar misalkan tapi anggota PSIS tapi masih kena ngalakukan perbedaan. Kok cenah anggota PSIS? Yang menjelaskan bagaimana menjauhkan diri dari perbuatan munkar, maksiat, bid'ah dan kegiatan keagamaan di luar tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. D. Menaati imamah imaroh dan melaksanakan tausiah pimpinan selama sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Diwajib taat karena imamah imaroh. Oke, melaksanakan tausiah pimpinan. Instruksi pimpinan jalankan gitu. Model lain apa perkaranya? Sudah ada kan edaran dari pimpinan pusat mengenai misalkan keaktifan dalam berpolitik atau jadi jurkam ayat aturan laksanakan kurang. Jangan mau dilaksanakan berarti silakan mengundurkan diri atau gimana aktifkan gitu. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan jamiah PSIS secara langsung atau tidak langsung, Pak. Jadi aktif dalam kegiatan langsung atau tidak secara langsung. Mempertahankan, memelihara dan mengembangkan nama baik jamiah PSIS khususnya serta kehormatan Islam pada umumnya. Jelas. G. Menjadi uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi contoh tauladan seluruh kewajiban anggota PSIS. Menjadi ashabun dan hawari Islam dengan menyediakan harta dan jiwa raganya untuk membela Islam. Ashabun kelompok hawari pembela. Dikenal nyatanya menyediakan harta, jiwa raga untuk membela Islam. I. Mengusahakan keikutsertaan anggota keluarganya dalam kegiatan jamiah PSIS atau yang ada kaitan dengan jamiah PSIS. Mengusahakan, usahakan Pak, keikutsertaan anggota keluarganya. Jadi pemimpin PSIS tak usahakan gitu. Istri bapak lebat karena PSIS, tapi masih kena anu biasa kak pemudi. Murang kali bapak lebat ke kak pemuda kak pemudi. Jadi ini mengusahakan keikut serta anggota keluarganya. Sebab ayah kan misalkan bapak nama PSIS tapi ibu nama lebat anggota ayah itu misalkan. Tapi misalnya diusahakan jadi anggota. Bahkan ayah di bapak nama PSIS tapi udah nama Muhammadiyah itu mana ayah. Aktivis Muhammadiyah bahkan tingkat pusat kan pimpinan Muhammadiyah. J. Mengusahakan anggota keluarga untuk menjadi anggota PSIS atau anggota bagian otonom PSIS. Habis saya tadi mengusahakan. K. Mengembangkan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah di lingkungan tempat tinggal dan atau di lingkungan kerjanya tuh. Jadi lain di tempat tinggalku tapi di lingkungan kerjanya. Mengembangkan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu kemungkinan Pak Ade misalkan di jamaah aktif itu nyebarkan Quran Sunnah. Pasti pada malamnya sakit misalkan. Nah, cenah kang Ade sholat dua cenah. Padahal itu cenah kangke loh dalam pun dengan umat Habibah menjadi kosor. Nah, menjadi pada malam mata dua rakaat. Nah, aku wajib terangkan, tak ada teh keur nyebarkeun pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Mengajak orang lain yang sepemahaman untuk menjadi anggota PSIS. Ajak kan orang yang mengajak. M. Berusaha mengikutsertakan keluarganya memakmurkan masjid dan lembaga pendidikan PSIS. Saya Pak berusaha mengikutsertakan keluarganya memakmurkan masjid dan lembaga pendidikan PSIS. Masjid ayah misalnya orang makmur ke pusat lain orang hukum tapi ajak keluarga orang bikin makmur ke lembaga pendidikan PSIS ayah orang-orang usahakan maju ke pusat orang dapat macam. Nah, jadi lagi misalnya orang ayah lembaga pendidikan di orang tapi orang yang awalkan ke lembaga pendidikan ayah kurang tak itu. Pada usahakan ngamakmur ke masjid oke lembaga pendidikan nu ayah di PSIS gitu. Membayar infak, zakat dan sedekah melalui jamiah PSIS sesuai pedoman perencanaan PSIS saya upayanya. Jadi ayah kewajiban membayar infak, zakat dan sedekah melalui jamiah PSIS. Ayah kewajiban anggota itu. Membayar infak iuran bulanan anggota IWA. Jadi kewajiban anggota PSIS. Nah, ayeuna tadi kewajiban Pak nya ti A sampai O gitu kan. Ayeuna hak nawe hak. Ti
Hiji, mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Jamiyah dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi anggota ayah naon kenging pembinaan. Mata pelaki misalkan ayah anggota lebet pimpinan jamaah. Jadi anggota pimpinan jamaah. Tapi pimpinan jamaah parut ya pembinaan acan, ya pengajian acan para teh hak anggota. Maka anggota punya hak. Nah cerita kegiatan naon cenah di jamaah teh. Pada saat anggota cenah haus ku ilmu, ajukeun silakan. Kenapa pimpinan jamiah punya kewajiban untuk membina, untuk membimbing gitu. Itu meningkatkan pemahaman anggota dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pimpinan jamaah ya kegiatan dilaksanakan ke pimpinan jamaah. Ya sebagai kewajiban pimpinan gitu. Karena tadi kita merek pembinaan, nasihat, bimbingan. B. Mendapatkan pembinaan, bimbingan dan layanan jamiah dalam aspek pendidikan, sosial, ekonomi, hukum, dan politik sami. Anggota itu pun dibina dina masalah pendidikan, sosial, ekonomi, hukum, politik. C. Mendapatkan bantuan hukum dari jamiah PSI sebagai peraturan dan perundang-undangan. Bila kayak anggota misalkan, anu kayak kasus misalkan, periogi bantuan hukum biasa dongkang ke PPPSI sepanjang LBH. Kapungkurma menyatakan pendapatnya, ya berhak anggota menyatakan pendapatnya silakan. Jadi punya hak anggota memiliki hak suara, hak memilih dan hak dipilih kecuali anggota kehormatan gitu Pak. Jadi nalika urang jadi anggota gaduh sababaraha hak gitu. Saya bisa menyatakan pendapat, nu kadua punya hak suara, hak memilih dan hak dipilih kecuali anggota kehormatan. Anggota kehormatan memual gitu. Mual punya hak dipilih, oke mual punya hak memilih. Nah dari anggota kehormatan, maka nu anggota biasa mah kenging punya hak suara, punya hak memilih dan punya hak untuk dipilih juga bisa menyatakan pendapatnya. Maka kan orang nalika bisa rapat, riuman anggota diajak, ayo simpatisan hadir. Ternyata anggota usul, ada simpatisan usul heula Pak anggota. Nah, ieu punya hak dia sebagai anggota gitu. Tentu kemungkinan misalkan anggota nama biasa gitu nya istilahna teu usul, tapi simpatisan wah babare dokter apa simpatisan kritis itu ya tambah kali deui gitu. Nah, ada yang sekarang simpatisan ieu kumaha kesepakatan selaku anggota ti anggota gitu. Maka kalau misalkan simpatisan anu kitu tadi kan kurang sok atuh ngarah laluasa gitu cenah. Bergerakna ngarah laluasa naon memajukanna hayu urang lebet anggota gitu. Nah, disebut anggota Bapak dia berhak untuk menyatakan pendapatnya. Sanksi organisasi dan pelaksanaannya. Pasal 19. Jamiah PSI dapat menjatuhkan sanksi organisasi terhadap anggota apabila 1. Melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. B. Melanggar konun asasi dan konun dahiri. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan mencemarkan nama baik jamiah PSI. D. Melakukan tipu muslihat, menggelapkan dan atau menghilangkan aset jamiah dan tindak pidana lainnya. Dia bakal kenging sanksi. Sanksinya nomor 3. Setiap anggota dan atau tasir pimpinan jamiah yang melanggar pasal 18 tadi dia kewajiban diberikan sanksi organisasi. Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sanksi organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dapat dijatuhkan berupa sanksi 1 peringatan. 2. Pemberhentian sementara dari keanggotaan dan atau jabatan. 3. Pemberhentian secara permanen dari jabatan. 4. Pemberhentian secara permanen dari keanggotaannya. 4. Tahapan ada. Jadi duka ini diperingatkan heula gitu. Nukan 2. Pemberhentian sementara gitu. Sementara nanti keanggotaan atau jabatan. Diperhatikan heula aja sebenarnya. Jadi peringatan masih kan yang ngalanggar gitu. Berarti kan dicabut heula. Tapi sementara ada sanksi permanen. Sementara gitu. Pemberhentian secara permanen. Tapi kalau bisa berkekeh wahese, anggota permanen maksudnya selain anggota deui gitu. Tadi mah dicabut heula atau sementara. Tanpa rumah kusabab kekeh wae melawan, hese wae terus dicabut geus lain jadi anggota deui secara permanen. D. Pemberhentian secara permanen dari keanggotaan. Tetapi itu cuma tadi lakukan masalah misalkan gaduh jabatan.
secara permanen dari jabatan. Tah nu itu terakhir secara permanen dari keanggotaannya. Misalkan gitu, si A melanggar dan dia punya jabatan, misalkan punya jabatan, maka yang pertama dia diperingatkan dulu, dia punya jabatan selain anggota. Kedua, masih ada yang melanggar, berhentikan sementara dari keanggotaan atau jabatan mana. Jadi kalau pakai yang dipilih, nah dieureutkeun tina jabatan. Nyeri tina jabatan atau dieureutkeun sementara tina keanggotaan. Lalu ternyata mana yang buka jabatan eureun heula tina jabatan anak sementara gitu. Tapi bukan tilu C diberhentikan secara permanen dari jabatannya. Geus kita mah tong dibere jabatan deui sia mah. Eta di sementaranya jabatan ini mah tong dibere jabatan deui. Anggur pelanggar geus dibere jabatan ge, anggur jadi anggota biasa ge pecat eta mah. Diberhentikan secara permanen dari keanggotaan. Aya sanksi organik, sanksi yang secara bertahap. Anggota PERIS yang diberhentikan secara permanen, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tadi ya, huruf D, keanggotanya dinyatakan batal. Jadi anggota PERIS yang diberhentikan secara permanen, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf D, keanggotanya dinyatakan batal. Berarti status anggota PERIS itu. Nah, ieu bisi ngerakeun ka organisasi. Pasal 20. Peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3, huruf A diberikan langsung secara lisan. Tadi apa? Jadi pasal 3 huruf A diberikan langsung secara lisan, misalkan ditegur atau tertulis usahaku pimpinan cabang dengan tembusan kepada pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat setelah mendengar A. Laporan pimpinan ranting atau pimpinan jamaah dan atau 2 orang anggota lainnya. Jadi ditegur secara lisan laku sama pimpinan cabang. Tak kayak ditembuskeun eta tulisan teh pimpinan cabang teh ka mana ka pimpinan anu di luhurna pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan pusat. Tapi kudu aya laporan eta teh naon ti pimpinan ranting atau pimpinan jamaah dan 2 orang anggota lainnya. Benar teh sieun ngelanggar teh melanggar. B. Penjelasan langsung dari anggota yang bersangkutan ditarik anggotanya gitu. Jadi ulang kayak saksi tuan atau berdasarkan pimpinan ranting, oke ditarik nu yang bersangkutan bener tuh pelanggan. Jadi ditabayun lah, dikonfirmasi. 2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3 huruf P diusulkan oleh pimpinan cabang dan ditetapkan oleh pimpinan pusat dengan ditembuskan kepada pimpinan wilayah dan pimpinan daerah. Jadi pimpinan cabang nanti mengajukan yang mengusulkannya. Pemberhentian secara permanen dari jabatan tasdil sebagaimana pasal 19 ayat 3 huruf C ditetapkan oleh pimpinan jamiah yang di atasnya berdasarkan musyawarah pimpinan jamiah tersebut. Jadi dieureutkeun tina tasdil teh berdasarkan rapat pimpinan di atasnya. 4. Pemberhentian secara permanen dari keanggotaan sebagaimana pasal 19 ayat 3 huruf D ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usulan pimpinan cabang atau pimpinan cabang istimewa berdasarkan keputusan persidangan Dewan Kehormatan Jamiah. Tetap pengajuan akhir pimpinan cabangnya. Kayak pimpinan jamaah mah atau pimpinan ranting mah itu sebagai pengajuannya sebagai saksi. Pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana ayat 2 dilakukan oleh pimpinan pusat setelah menerima pengaduan langsung dari pimpinan cabang. Pimpinan cabang. Nah, pelaksanaan pemberhentian secara permanen sebagaimana ayat 4 dilakukan oleh pimpinan pusat setelah menerima keputusan persidangan Dewan Kehormatan Jamiah. Dewan Kehormatan Jamiah sebagaimana dimaksud ayat 6 menjatuhkan keputusan kepada anggota yang diduga melanggar pasal 18 ayat 1 setelah 1. Menerima pengajuan dari pimpinan cabang melalui pimpinan pusat. 2. Anggota yang bersangkutan telah mendapat pemanggilan sementara dari pimpinan pusat. C. Mengadakan persidangan untuk memeriksa pengaduan tersebut. D. Menerima penjelasan dari anggota yang bersangkutan. Itu gampang sih kalau itu sanksi. 8. Mekanisme persidangan Dewan Kehormatan Jamiah sebagaimana ayat 7 huruf C diatur lebih lanjut dalam kaifiat kerja Dewan Kehormatan Jamiah. Pasal 21. Pimpinan pusat dapat memberhentikan sementara tasdil pimpinan jamiah PERSIS yang terlibat dalam kasus hukum. Misalkan ayat kasus hukum bayarnya direutkeun. Pemberhentian sementara dicabut dari yang bersangkutan apabila ternyata tidak terbukti. Jadi Pak, pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti, cabut deui.
dibaguskan deh gitu, dipulihkan nama baiknya. Mekanisme pemberian sementara diatur lebih lanjut dalam pedoman jamnya. Pedoman ini pembelaan diri dan rehabilitasi keanggotaan. Pimpinan jamiah memberikan kesempatan kepada anggota yang telah mendapatkan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana pasal 19 ayat 3 huruf B untuk melakukan pembelaan diri di dalam persidangan Dewan Kehormatan Jamiah. Ya tetap saja misalkan Anda bersalah, kedisidan bisa berhak untuk menyatakan pendapat atau pembelaan dirinya. Apabila dalam pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat 1 dinyatakan tidak bersalah, maka keanggotanya harus dipulihkan. Ternyata setelah disidangkan, ternyata dia tidak bersalah, pulihkan kembali nama baiknya. Pasal 23, keanggotaan dalam jam PPS dinyatakan berhenti apabila anggota bersangkutan satu meninggal dunia jelas, mau berhenti. Dua, mengundurkan diri. A. Dimensional badai liren tindak keanggotaan D. Batal. C. Dibatalkan keanggotanya oleh pimpinan pusat. Jadi meninggal dunia, mengundurkan diri atau dibatalkan. Dua, anggota dan tasbih pimpinan jamiah yang tersangkut kasus hukum pidana diatur oleh pedoman jamiah. Tapi salah apa Pak? Namanya bab tilu keseluruhannya. Kesalahan Mas. Kita benar bernuhun, maka pamil pertarusan orang bahas bersama. Aku boleh hada bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ihwati iman sadayana, alhamdulillah tekaraos tikawit tabu 1,8 ayat terus tabu 8 hampir 1,5 jam kurang sadaya parantos sami-sami menghapuskan kajian bahasan tentang konun dahili kenging tilubabnya 20 pasal tilubab alhamdulillah waktu kurang 1,5 jam terus biasa dimanfaatkan ku hal anu positif ku hal anu insyaallah bermanfaat kamu orang sedaya selaku anggota persisnya. Mudah-mudahan ku ayana aktivitas kegiatan urang dina wengi ieu dina kajian ide urang termasuk anggota persis anu parantos ngalaksanakeun kewajiban selaku anggota dina hal mempelajari, memahami dan insyaallah mudah-mudahan biasa mengamalkan Qanun Asasi kali Qanun Dahili Persatuan Islam sebagai landasan perjuangan. Bilih dina kesempatan dia aya anu kirang paos kirang keras di Parawan Seraya mana di paparingatos kesempatan kamu langsung tumaros saya ke narasumber Pak Ustaz Saleh mana bilih aya tanya. Insyaallah mungkin itu ayat ujian kan ayat ujian akidah ada apa akidah seperti tadi sejarah perobehan lama persis tahun sabaraha eta apa kan tadi 8 tilu 4 tilu 5 tilu 8 57 tilu 8 ya 5 tanya apa terus kewajiban anggota sedikit lah ayat 15 nya kemudian anggota mah ayat 5 saya baru berkat cekap bapak-bapak ya kalau mengingat cekap atau tarik ayat mana Pak PJ iya sudah patah sampai meninggalkan tadi keanggotaan persisnya seumur hidup maksudnya tapi diperbarui dengan realisasi upami anu teu kan Ustaz nah terlepas dari pembayaran hibah keanggotaan kan tadi seumur hidupnya tapi upami pengen kumpul gitu kemagi seumur hidup ya tetap iwa itu harus dibayar tapi dah geukeun tak usah tak mau kamu nyatan anak terus
Jadi adalah topiknya. Jadi di pasal 13 poin 4 keanggotaan PSIS tadi berlaku seumur hidup keanggotaannya. Tak angke yang diperbaharui itu namanya keanggotaan atau KTA gitu kan. Nah ternyata kan poin 5 nu diperbaharui mah sanes keanggotaan. Tapi namun KTA kartu tanda anggota gitu. Di kartu tanda anggota. Anggotanya tetap aja nanti selaku anggota Persatuan Islam. Tapi KTA-nya kena diperbaharui gitu. Diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Kecuali yang sudah berusia 5 tahun. Tangke bakal keanggotaan ini tadi nama meninggal dunia. Kedua nama mengundurkan diri. Ketiga diberhentikan gitu. Tergantung ayah misalnya ayah ya anggota PSIS kalau nama tos heredis tasik gitu bisa dapetnya tetap keanggotaan nama tapi kartuna masih kena kartu anu lami gitu berasa kartu anu lami tak ternyata kartu lami mana nama tembal registrasi lama gitu berarti ada pada nama namun tadi bahwa mengundurkan tadi batalnya anggota hiji meninggal dunia bahwa nama mengundurkan diri katelo diberhentikan. Ternyata di waktu lahir anjeunna alim her misalkan teu her katun talek gitu atas teh. Ieu teh teu her teh nah memang bade direntina anggota PSIS nya atanapi memang moal ka her gitu bisa wae kan. Ternyata abdi mah bade kaluar ti anggota PSIS silakan untuk mengajukan diri. Dia mengajukan diri untuk mengundurkan diri. Ayah buktinya apa? Misalkan sana syaitan terus mengundurkan diri, berarti dia lepas dari kewajiban organisasi termasuk iwana daya harus mengundurkan diri. Tapi ayah misalkan terakhir misalkan oke itu mengundurkan diri, apakah dia masih punya kewajiban? Masih pak. Atas deh. Nah masih karena yang diperbaharui itu bukan keanggotaan tapi namun KTA gitu. Cenah moal her abdi nu cenah. Nah naon ameh teu bayar anggar Pak teh anggar ieu masukin harus masuk. Nah, masih kayaknya dia anggota PSIS cuma kartunya tidak diperbaharui dengan cara registrasi. Upami misalkan Bapak yang bebas uang misalkan cenah moal ada PSIS itu nah. Tapi cenah moal her teu ngan sakadar moal her tapi oge geus ngajekeun surat pengajuan diri gitu. Jadi ayat keanggotaan, ayat KTA. Keanggotaan berlaku seumur hidup keanggotaan. Kecuali tilu hal. Nah tadi mengundurkan, meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Pilih meta itu. Pami balik ada jadi anggota, tapi terus sobat anggota, tapi yang keren pilih hiji di antara anu tilu diberi mau tetap mengundurkan diri atau minta diberhentikan kecatean atau tetap anggota masih seumur hidup, tapi KTA diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Itu seperti katanya. Kita tetap masih kayaknya dia punya kewajiban. Kecuali kurang dari atau mau pada diri baik, mau pada diri karena pengajuan pengunduran diri aja bungkus nanti. Alhamdulillah, mana cekap Pak Pejet? Cekap, alhamdulillah. Mana bila ayat ini, Ustaz? Rupi nama Ustaz. Menghiji patarosannya, alhamdulillah langsung terus ditaros Ustaz. Alhamdulillah pawargi Jawa Triman sadayana rupi nama kalau acara dina wengi ieu urang cekapkeun wae dugi ka dia. Alhamdulillah hatur nuhun ka Ustaz Soleh anu parantos memandu, membimbing, ngaguar dina masalah kieu ieu anu memeriksa penyebabnya. Jantan aduh kena hancur saja 14 bab nya. Turun tak jajar kaum nulan kasiro, mudah-mudahan orang saya masih dipaparin muswa kesehatan kegiatan kaum raskeun hamsa urang dina minggu payun beutanya. Minggu payun pareh lanjut iya. Mudah-mudahan salawasna urang sehat, kiat jasa raskeun hamsa urang ieu nya. Sakitu rupina anu kuring kuring dasa kabiatur sakali deui hatur nuhun kana kehadiranna. Mudah-mudahan aktivitas kegiatan urang dina dan ieu aya dina